Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya. Dimanapun saat ini Anda berada, jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pagi ini di hari Jumat di akhir pekan bulan Mei, awal pekan di bulan Mei 2025. Seperti biasa nanti di akhir pekan kita juga akan melihat dari weekly ya, bagaimana potensi pekan ini dan bagaimana probabilitas untuk satu pekan ke depan. Sebelum kita jauh membahas untuk memetakan satu hari ke depan, kita akan mereview satu hari kemarin yang sudah kita analisakan dari beberapa pair utama. Namun buat teman-teman yang baru bergabung, ya baru menemukan channel Wijaya Trading, jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Baik, kita mulai dari emas dulu, atau kita mulai dari yang lain. Kita mulai dari emas dulu. Di satu hari kemarin di emas kita perkirakan seperti ini ya simulasinya. Perhatikan di satu hari kemarin emas itu kita perkirakan akan bergerak turun ya, sesuai dengan yang kita gambar grafiknya seperti ini. Ya, setelah bergerak naik di puncaknya kisaran di 3432 ini kemudian turun, kemudian naik lagi sampai di area koreksinya, kemudian kembali bergerak turun ya. Setelah naik kembali bergerak turun. Nah, pergerakan turunnya kita perkirakan akan sampai pada level warna merah, kemudian terkoreksi naik, setelahnya kembali turun. Nah, kalau kita lihat, kita amati nyaris persis yang kita gambarkan ya. Kemudian potensinya bagaimana? Tentunya kalau kita sudah bisa setidaknya mencari kemungkinan, maka tentu kita bisa menempatkan posisinya. Ya, meskipun pada awalnya mungkin ya pada awalnya keliru, kemudian karena sudah terlihat dengan jelas petunjuk dia akan bergerak turun, tentunya kita akan lakukan evaluasi, koreksi, dan selanjutnya kita ikuti tren yang ada. Di posisi sell kita menempatkan di 3390.85 dengan target yang terdekat di 3379 dan 3369 yang kedua. Kemudian di area jenuh ini kita perkirakan akan memantul ya. Ternyata setelah memantul betul-betul kembali turun lagi ya. Minimal kita bisa dapat banyak sekali peluangnya satu hari kemarin. Mungkin ada sebagian yang sudah ada posisi buy di sana ya, karena sebenarnya pada pokoknya pergerakan ke bawah, sehingga ketika sudah mulai signifikan, perhatikan signifikan itu berarti sudah momentum bearish sudah mulai muncul dengan kekuatan yang lebih besar tentunya, maka sellnya kita uji di situ ya di 3390. Namun ketika posisi buy sudah tersentuh, maka recovery-nya kita bisa tempatkan di kisaran 3404, dan itu pun kalau sampai di merah yang panjang ini, yang nomor 3 itu sudah lebih dari cukup untuk kita mengcover. Selanjutnya tentunya kita menguji di area warna kuning di sana, ada support di situ. Ketika dia tentu menembus lebih signifikan, dia berpeluang sampai di area jenuhnya, dan area jenuh ini masih cukup panjang. Untuk satu target saja lebih dari cukup. Dari ini kemudian kita melihat di situ ada hijau ya, ada hijau yang signifikan. Kita bisa manfaatkan lagi sampai di area resisten, dan di area resisten ketika ada petunjuk, ada indikasi dia berbalik, tentunya kita akan kembali manfaatkan. Nah, ini kalau kita masih cukup waktunya, tapi kalau sudah lebih dari cukup di awal kita sudah target, ya sudah kita lanjutkan hari esoknya. Jadi untuk pergerakan kemarin nyaris betul-betul sesuai dengan ekspektasinya. Kemudian di Bitcoin kita lihat satu hari kemarin di Bitcoin, nah ini juga sama, ini nyaris persis seperti yang kita analisakan, sehingga kita dapat peluang manfaat yang maksimum juga di sana ya. Kemudian di euro, nah euro nanti mungkin ada agak berbeda. Di euro kita lihat, nah di euro kita perkirakan dia akan turun, namun demikian kita akan menguji di situ ya. Kalau di situ ternyata
tidak mampu atau di situ ternyata memantul, break. Kalau break dia akan lanjut, kalau dia mantul maka akan terkoreksi, kira-kira terkoreksi. Kemudian diuji lagi, ya diuji lagi di atas itu kira-kira kalau kita tarik koreksinya sampai di mana. Nah itu kita bisa lihat ya pergerakannya mendekati resisten, kemudian mulai rejeksi, dan akhirnya momentum bearish muncul. 1 hari kemarin kita full di sell, itu kita maksimum ya, full di sell maksimum karena posisi buy masih cukup jauh ya. Sekalipun kita perkirakan memantul, namun demikian pergerakan sell ternyata cukup signifikan. Dengan demikian di euro kita juga maksimum ya. Demikian ketika kita melihat di pound sterling. Nah pound sterling kita juga melihat ada kekuatan yang cukup signifikan. Kita perkirakan turun, naik betul-betul sampai di sana kembali turun. Maka posisi sell kita itu betul-betul maksimum sampai di titik yang kedua di sini ya. Maksimum, kemudian setelah ini kembali memantul lagi. Sementara posisi buy masih cukup jauh, jadi kita masih dapat peluangnya ya. Kita semuanya 1 hari kemarin betul-betul maksimum ya, bersyukur alhamdulillah teman-teman yang sudah bisa ikut mencicipi gurihnya profit ya, kita ucapkan selamat. Kemudian yang teman-teman yang belum ya, diharapkan tentunya banyak belajar, banyak berlatih dan melakukan penambahan ilmu dan seterusnya. Kemudian kita akan kembali petakan untuk 1 hari ke depan, karena 1 hari ke depan ini sudah ganti hari atau ganti pekan. Tentu kita akan melihat ya bagaimana di pekan ini. Oke, kita coba lihat di time frame weekly ya. Oke, saya sambil minum dulu ya. Kita sambil minum dulu, kemudian kita akan lihat di time frame weekly ya. Perhatikan di time frame weekly, 2 minggu yang lalu harga ini sudah menembus harga tertinggi yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian setelahnya ada rejeksi penolakan yang signifikan. Kemudian dilanjut lagi, berikutnya minggu berikutnya itu bearish juga signifikan juga di sana. Nah, pekan ini tidak ada bearish di bawah sama sekali, dia langsung melompat ke atas, langsung naik sampai di harga 34, 36, kemudian ditolak kembali. Sekarang di posisi berada di lebih dari setengah dari range-nya. Kira-kira potensinya kemana ya? Kalau kita lihat dari pergerakan yang ada, penolakan ini cukup signifikan ya, penolakan yang cukup signifikan sehingga kelihatannya penolakan seller ini luar biasa ya. Kita perkirakan hari ini masih akan ada dorongan ke bawah, bahkan nanti bisa menghabiskan posisi hijaunya ya, bahkan bisa menghabiskan posisi hijaunya tentunya dengan nanti parameter indikasi yang ada di time frame kecil ya. Baik, kita lanjut untuk pekan depan ya. Kalau nanti pekan ditutup dengan merah, maka pekan depan berpeluang akan turun lagi. Sebaliknya, kalau nanti tutup dia lebih tinggi dari merah yang atas, maka bisa jadi hijau akan kembali atau pembeli ya, bullish akan kembali mendominasi lagi ya. Kita akan turunkan lagi di time frame H4. Di H4 pergerakan ini sudah cukup signifikan ya. Koreksinya sudah cukup di situ, kemudian mulai ditolak, maka kemungkinan dalam waktu dekat masih akan bergerak naik. Sementara kita lihat di time frame H1, dia satunya cukup mendukung di sana. Ya, hijau sudah signifikan sehingga kita fokus ke buy dulu. Fokus kita ke buy dulu kalau kita tarik dari sini. 1. Oke, dari sini kemudian akan ketemu nanti. Nah, ini sudah saatnya untuk kembali
bergerak naik lagi ya. Nah, simulasinya seperti apa? Simulasinya kira-kira akan seperti ini nanti ya. Oke, kita uji dulu. Kita tandai untuk area ujinya, kemudian di sini kita tempatkan untuk posisi buy-nya ya. Buy-nya jangan jauh-jauh. Oke, kita lebih condong di sini untuk bullish-nya. Posisi buy kita tempatkan di 331878 ya. Fokus kita ke buy tadi. Simulasinya kira-kira seperti ini, kemudian akan koreksi turun. Selebihnya akan kembali bergerak naik. Nah, sampai di mana naiknya? Nah, tentu nanti pertama kita uji di sini ya. Kemudian nanti akan kita lihat bagaimana daily range-nya ya. Satu hari kemarin cukup signifikan. Kalau kita tarik dari sisi sebelah kiri, kira-kira satu hari kemarin masih cukup realistis untuk kita nanti gunakan sebagai range-nya, sehingga kita tandai di situ. Kemudian untuk kekuatan bearish nanti kita akan menguji di sini. Kekuatan bearish kita menguji di sini. Nah, kita fokus ke posisi buy. Di situ buy-nya tadi 3318 poin sekian ya. Kemudian targetnya kita targetkan di angka di sini ya. Ini 1000-an ya. 1200 terlalu banyak. Nah, kita ambil di 3330 di sini ya. Untuk target yang pertama, target terdekat 3330.2022 ya. Oke, target yang kedua kita tempatkan lebih tinggi lagi di 1100, hampir 1200 ya. Oke, kita targetkan di 1000 di harga ini 3342.17. Jangan lupa untuk resiko kita naikkan karena target juga kita naikkan, daily range-nya makin panjang sehingga masih realistis saja. Nanti selepas break dari area warna ungu, teman-teman nanti bisa melihat bagaimana terbentuknya candle. Kalau dia kuat signifikan momentum bullish-nya, kita bisa lanjutkan untuk posisi buy karena potensi masih sampai di area jenuhnya di sini ya. Area jenuh kita tandai 3409. Area jenuh beli di 3409 poin sekian. Oke, kita tandai untuk area jenuhnya dengan highlight warna merah sebagai bentuk nanti area ini cukup signifikan untuk nanti berpeluang memantul ya. Apakah bisa menembus ke atas? Tentu potensi itu ada ya. Yang jelas masih ada, tetapi akan lebih berat ya. Untuk hari Jumat semuanya bisa saja terjadi. Tetapi tentu harus berhati-hati di sana ya. Kita lihat nanti harga sudah terlalu tinggi, takutnya nanti kena sambar ya. Oke, sementara di sisi bawah kita lihat di sisi bawah untuk daily range-nya kita maksimumkan di sini ya. Untuk daily range-nya kita maksimumkan di sini. Kemudian kita tinggal nanti menempatkan area-area untuk entry kita ya. Di mana sell-nya kita taruh di sini ya. Sell-nya kita taruh di 3297. Ya, kita taruh di sini mumpung lebih awal, mumpung masih banyak peluang. Kemudian targetnya cukup di area warna ungu sudah memenuhi syarat ya, atau di ujung dari sumbu warna merah. Udah 1000 sekian ya, 1100 sudah lebih dari cukup dulu untuk targetnya. Target berada di 3286.04. Nah, seterusnya kita tempatkan lagi untuk target berikutnya, kemungkinan akan berada di ujungnya lagi ya, di ujung sumbunya. Nah, di ujung sumbunya sudah cukup panjang untuk satu transaksi apalagi di 3274.70. Nah, sekali lagi karena daily hari-hari ini terakhir ini panjang, nanti bisa manfaatkan lagi selepas break dari
level psikologisnya hingga berada di area jenuh di kisaran 3212. Area jenuh kita tandai, jenuh jualnya 3212 poin sekian ya. Silakan nanti diperhatikan, silakan diikuti bagaimana dinamikanya. Ya, tentu dari karakter itulah nanti kita akan membaca lagi. Saat ini kita hanya memperkirakan dengan simulasinya. Nah, resiko juga silakan dihitung. Kalau targetnya sudah ketemu, tentu resiko lebih mudah lagi kita mencarinya. Ya, tergantung kita menggunakan perbandingan berapa, risk dan rasionya berapa, silakan dipilih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini yang bisa kita sampaikan untuk pagi hari ini. Selebihnya nanti kita akan sampaikan secara terpisah. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.